Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang the dispute of positivism atau perselisihan tentang positivisme. Berikut ini ada kelompok kami, yaitu Rina Aprilia, Destiana Ayu Marcelin, dan Dita Triawan. Pertama ada kritik sosiologi. Adorno terus berlanjut untuk mengungkap konsep yang berubah dari dialektika dan juga mengkritik sosiologi. Berbagi non-dialektis gagasan tentang subjektivitas konstitutif atau penolakan subjektivitas pada tataran epistemologis dalam sosiologi menunjukkan hal yang sama, yaitu ketidakmampuan dilihat dalam filsafat untuk memahami jalan masuk di mana proses sosial merupakan setiap kognisi masyarakat pada tingkat yang lebih substansif. Adorno berusaha menunjukkan bahwa hanya teori yang didasari pada kritik sosiologi semacam itu yang dapat memahami cara proses sosial tertentu terhadap pembentukan individu. Pengertian lain juga menyatakan dari Auguste Comte, yaitu melalui bukunya Cours de Playboy, positif sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang bersifat hayal positif, yaitu pertama-tama diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang nyata. Hal ini sesuai dengan ajarannya yang menyatakan bahwa filsafat positivisme itu dalam menyelidiki objek sasarannya didasarkan pada kemampuan akal, sedangkan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal tidak dijadikan sasaran penyelidikan. Di sisi lain, karena sosiologi memiliki karakter ganda sebagai subjek dari semua pengetahuan, tepatnya sebagai masyarakat, pembawa logika universalitas, sekaligus objek masyarakat, adalah subjektif dan prinsip organisasi, mengacu pada kesadaran subjektif. Oleh sebab itu, Adorno menekankan kurangnya homogenitas dalam sosiologi. Dan menurut Adorno, setidaknya ada 4 hal dengan proposisi bahwa masyarakat adalah ide filosofis, tetapi mereka hanya melibatkan perbedaan dan penekanannya, yaitu 1. Pertama, bahwa masyarakat adalah konsep yang tidak identik dengan objeknya. Yang kedua, bahwa pandangan yang benar tentang mediasi antara subjek dan objek harus diperlukan. Ketiga, bahwa gagasan yang luas ini tidak dapat diartikan ke dalam istilah empiris, karena keempat, mereka bergantung pada gagasan totalitas dan pandangan tentang totalitas tentu bersifat filosofis. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Destiana. Lalu di sini ada Durkheim and Weber. Adorno menafsirkan ajaran metodologis utama sosiologi Durkheim dan Weber sebagai antinomi dan berpendapat dengan menggunakan kiasmus bahwa antinomi muncul dari struktur masyarakat. Penafsirannya terhadap ajaran ini sepihak dan tendensius, dan bergantung pada penyalinan konsep-konsep yang relevan dalam karya Durkheim dan Weber ke dalam konsep-konsep akal. Menurut Durkheim, mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berpikir, atau berperasaan yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk memaksa individu tersebut. Dan menurut Weber, tidak ada sesuatu yang benar-benar empiris, karena pemaknaan manusia tentang realitas sosial berbeda antara satu dengan yang lainnya. Weber tentang sosiologi sebagai tindakan sosial, bahwa tindakan sosial harus dipahami sebagai realisasi kehendak manusia sebagai rasional. Atau dengan kata lain, tentang makna di balik tindakan individu dalam konteks sosial, dalam masyarakat di mana hubungan sosial antara manusia ditentukan oleh produksi nilai. Definisi Durkheim tentang fakta sosial sebagai kendala eksternal dalam The Rules of Sociological Method dalam ranah penyelidikan sosiologis dari fakta-fakta tersebut ditafsirkan oleh Adorno bukan hanya sebagai perangkat metodologis, tetapi sebagai tesis substantif. Menurut Durkheim, sosiologi adalah
Studi sistematis tentang fakta sosial. Fakta sosial tidak dapat dipelajari dan dipahami dengan hanya melakukan kegiatan mental murni atau melalui proses mental yang disebut dengan pemikiran spekulatif. Untuk memahaminya, diperlukan suatu kegiatan penelitian empiris, sama halnya dengan ilmu pengetahuan alam dalam mempelajari objek studinya. Salah satu terbesar Durkheim bagi sosiologi adalah konsep pembagian kerja dan solidaritas. Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat manusia memerlukan solidaritas. Setiap orang memiliki peran masing-masing dalam masyarakat dan pembagian kerja menjamin keberlangsungan masyarakat. Weber memiliki sudut pandang yang berbeda. Bagi Weber, realitas sosial bukanlah sesuatu yang dapat dipahami lewat metode ilmiah. Salah satu terbesar Weber bagi sosiologi adalah konsep tindakan sosial, bahwa tulisan ini menjadi acuan bagi dikembangkannya teori sosiologi yang membahas interaksi sosial. Weber individu yang ditujukan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang sifatnya subjektif. Ini memfokuskan terhadap makna tindakan sosial antar individu, bagaimana hal tersebut dapat membantu orang untuk berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya akan dibaca oleh Rina. Kelas dan organisasi. Teori kelas Marx bertumpu pada pemikiran bahwa sejarah dari masyarakat yang hadir sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Dengan kata lain, teori kelas beranggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Misalnya saja, keterasingan manusia adalah hasil penindasan suatu kelas oleh kelas lainnya. Adorno membahas konsep kelas Marx dalam sebuah tulisan esainya pada tahun 1942 bahwa konsep kelas dari Marx hanya pernah meyakinkan secara formal atau negatif kesatuan fungsi. Dalam teori ini, Marx membedakan masyarakat berdasarkan mode produksi, yakni teknologi dan pembagian kerja. Dari masing-masing mode produksi tersebut lahir sistem kelas yang berbeda, di mana suatu kelas mengontrol sistem produksi atau kelas pemilik modal dan kelas yang lain merupakan produser langsung serta menyediakan layanan untuk kelas dominan atau kelas buruh. Faktor ekonomi inilah yang akhirnya mengatur hubungan sosial pada masyarakat kapitalisme. Lalu di sini yang pertama ada pemilik modal atau bourgeois. Pemilik modal, kaum pemilik modal merupakan pemilik alat-alat produksi, membeli dan mengeksploitasi tenaga kerja, serta menggunakan nilai surplus atau nilai lebih dari pekerja untuk mengakumulasi atau memperluas modal mereka. Lalu yang kedua ada buruh atau proletariat. Kaum buruh merupakan tenaga kerja yang hanya memiliki kemampuan untuk bekerja dengan tangan dan pikiran mereka. Pada pekerja ini harus mencari penghasilan kepada para pemilik modal. Produksi nilai dalam pertukaran masih merupakan mekanisme yang mendasari masyarakat. Tetapi dalam suatu masyarakat di mana tidak adanya pasar yang nyata, akibatnya adalah suatu cara mendominasi yang tidak bersifat pribadi dan anonim, dan tidak adanya pembedaan yang benar-benar dapat dipertahankan antara kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi. Pada tahap awal perkembangan, persatuan masyarakat kapitalis di dalam kelas borjuis dan di dalam proletar kelas terlihat potensi kurangnya kesatuan laten. Dalam kapitalisme akhir atau monopoli tidak terlihat adanya kesatuan nyata antara anggota kelas yang sama, tetapi kesatuan formal yang mendasarinya tidak terlihat. Selama liberalisme berlanjut, yang tampak dimaksudkan sebagai persaingan antara pekerja di pasar tenaga kerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dita. Berikutnya ada teori individual atau teori individu. Adorno adalah salah satu penulis paling awal yang mengakui pentingnya teori psikoanalitik. Teori psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia.
Unsur ini meliputi aspek internal dan eksternal. Pentingnya teori tersebut menurut Adorno untuk masalah filosofis tertentu dan untuk analisis sosiologis. Analisis sosiologis adalah usaha untuk melihat waktu. Bisa juga masalah sosial secara objektif, struktural, kultural, dan konsekuensi masalah. Adorno mengklaim bahwa teori Freudian memberikan konsep yang kekuatan analisisnya sangat membantu dalam mengungkapkan proses pembentukan sosio-psikologis dalam masyarakat kapitalis. Nah, masyarakat kapitalis adalah sekelompok orang dalam masyarakat yang mewujudkan kesejahteraan manusia. Adalah orang yang memiliki modal besar dalam ekonomi perdagangan, misalnya pemilik suatu badan usaha tersebar di suatu kawasan. Menurut Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 elemen. Ketiga unsur kepribadian itu dikenal sebagai id, ego, dan superego. Ketiga hal tersebut bekerja sama untuk menciptakan perilaku manusia yang kompleks. Yang pertama ada id. Id adalah aspek sepenuhnya yang terjadi tanpa disadari serta melibatkan perilaku primitif dan berdasarkan pada insting. Ego. Ego adalah perkembangan lebih jauh dari id. Dengan adanya ego, keinginan yang muncul bisa terpenuhi lewat cara yang bisa diterima di dunia nyata. Freud membandingkan id sebagai seekor kuda, sementara ego adalah penunggangnya. Yang terakhir ada superego. Komponen terakhir dari karakter manusia adalah superego. Menurut penemu teori psikoanalisis asal Jerman ini, superego muncul sejak usia sekitar 5 tahun. Akar dari superego ini adalah nilai moral dari orang tua dan lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desti. Oke, di sini ada sosiologi and empirical research atau sosiologi dan penelitian empiris. Adorno awalnya mendefinisikan positif dalam ilmu sosial sebagai kognisi apapun yang memberikan prioritas teoritis pada apa yang ada, apa yang diberikan sebagai fakta. Kata empiris bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ini, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan. Penelitian sosial empiris didefinisikan secara sempit dan tidak ditempatkan dalam konteks sosiologi empiris yang mungkin menggunakan metode empiris untuk menguji hipotesis atau untuk mengukur istilah teoritis. Ini sebagai karena bagi Adorno, isu-isu seperti itu termaksud dalam wilayah interpretasi ilmiah metode empiris. Penerimaan terhadap suatu yang bersifat ilmiah biasanya dengan ungkapan masuk akal, sedangkan penerimaan terhadap suatu yang bersifat metafisika dan spiritual biasanya disebut sebagai kepercayaan. Adorno menegaskan bahwa penelitian empiris seperti yang dijelaskan dan teknik-teknik yang tercantum harus dibedakan dari teori dengan menyatakan teori berarti komitmen terhadap pada pandangan produksi nilai dalam pertukaran sebagai proses yang mendasari dalam masyarakat kaitannya dengan semua fenomena lain yang harus dipahami. Dalam beberapa diskusinya tentang sosiologi dan penelitian empiris, dia bertahan dalam menghadirkan sosiologi empiris sebagai teori dan sebagai membatasi dirinya untuk memastikan pendapat. Selanjutnya, cara pandang sebagaimana perubahan ke arah penyadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekedar norma-norma hukum, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan memikat untuk diteliti
tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Rina. Pengaruh lain pada penilaian Adorno tentang kemungkinan dan keterbatasan penelitian empiris adalah perkembangan sosiologi di zaman pasca perang. Penekanan sebelum perang pada pendekatan sosial yang kurang lebih formal, sistem logis didiskreditkan. Penelitian teknik yang diimpor dari Amerika Serikat tidak diketahui secara kriminal untuk memenuhi tugas-tugas perencanaan yang muncul setelah kekalahan total. Contoh pekerjaan semacam ini adalah studi tentang apakah dan sejauh manakah keluarga menolak pencabutan seluruh startup populasi di pasca masa perang. Adorno menggambarkan karya ini sebagai ateoretikal dan afilosofis. Yang dimaksud oleh teori itu tidak dirancang dan diuji, tetapi penelitian itu hanya mendaftarkan fakta tunggal, alih-alih berpikir secara komprehensif dengan cara yang akan melampaui fakta dan karena itu tentu akan menjadi kritis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya menuju sosiologi empiris. Adorno merancang empirisnya sendiri dan berkontribusi pada proyek kelompok dengan cara yang cukup konsisten dengan di musik dan jenis lebih dan kurang karakter otoriter. Karya empiris pertama Adorno yang pertama adalah kolaborasi di proyek penelitian radio Princeton. Di dalam kapasitasnya sebagai kolaborator, ia terus mengelaborasi tema-tema teoritis yang telah ia terbitkan sebelum bergabung dengan proyek, khususnya fenomena fetisisme dalam musik. Produksi dan penerimaan melakukan analisis radio simfoni dan mengembangkan tipologi perilaku musik. Selama pekerjaan inilah dia mengembangkan gagasan standarisasi dan individualisme semu yang meramalkan gagasan personalisasi yang kemudian memainkan peran penting dalam The Authoritarian kepribadian, studi tentang otoritarianisme dibentuk kegiatan penelitian utama lainnya. Lalu ada sisa bab dalam dialektika pencerahan mengembangkan teori psikoanalitik antisemitrisme sebagai proyeksi tentang perubahan mode dominasi pada orang-orang Yahudi. Seperti proyeksi bentuk baru impotensi seperti yang diungkapkan Marx. Agama itu sendiri menjadi proyeksi impotensi sosial. Proyeksi bukan hanya proyeksi dalam pengertian Marx tentang apa adanya ditolak atau kekuasaan, tetapi juga proyeksi dari apa yang diinginkan dan ditakuti. Proyeksi tidak hanya dalam pengertian Marx sebuah proyeksi yang mengontrol yang dieksploitasi, tetapi juga mengungkapkan kebutuhan dan ketakutan. Teori proyeksi didasari pada teori umum hilangnya individu otonomi. Fasisme dipahami sebagai kasus ekstrim, seperti itu hilangnya otonomi, yang dijelaskan Adorno melalui model identifikasi narsistik. Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.